Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys, karena subscribe mudah dan gratis. Halo sahabat Kamyu, kembali lagi bersama kita Kamyu Channel. Hari ini kita tidak membahas masalah review makanan istri, enggak. Hari ini saya mau membahas keresahan masyarakat tentang bantuan pendistribusian bantuan dari pemerintah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa bantuan itu ada 3. Yang pertama dari pemerintah pusat, yaitu dari Pak Presiden. Yang kedua itu dari provinsi, yang saya tahu itu lebih tepatnya adalah Provinsi Jawa Barat. Terus yang ketiga itu bantuan dari pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Nah, yang saat ini diterima masyarakat itu adalah bantuan dari pemerintah kota atau kabupaten. Nah, tapi masyarakat itu mengiranya itu dana bantuannya dipotong, terus tidak sesuai dengan Bapak Presiden, padahal ini bantuan dari kota atau kabupaten, belum yang dari provinsi. Bantuan dari presiden itu belum turun kan maksudnya ya, gitu ya? Ya, jadi ada 2, yang provinsi sama pusat itu, yang dari presiden itu belum turun. Belum. Nah, yang dari kemarin tuh kalau dari pemerintah setempat, kota atau kabupaten itu dapat beras. Pertama dapat beras 5 kilo. Terus kedua minyak 1 liter. Terus yang ketiga mie. Berapa kemarin? 7. Terus sarden. Terus snack. Saus kecap. Ya, saus kecap. Itu bantuan dari pemerintah kota ya. Itu senilai bisa antara 100 atau 200. Jadi bukan yang dari provinsi atau pemerintah pusat itu. Jadi nangkapnya masyarakat itu dikiranya dimakan atau tidak tersalurkan semuanya, padahal itu dari pemerintah kota. Yang harus dipahami ya sobat Kamyu, bisa di inilah, kalau yang nonton bisa dijelaskan yang keluarganya atau tetangga yang belum mendapat, dan itu bertahap, nggak langsung. Jadi bertahap, itu datanya datang dari Kesos, Kementerian Sosial, dari Dinas Sosial setempat, itu datanya. Jadi yang RT terus dikasihkan ke RW data-datanya, KK, KTP, itu diminta tuh untuk mendata bantuan dari provinsi sama pemerintah pusat. Nah, itu. Ini khususnya provinsi Jawa Barat. Khususnya provinsi Jawa Barat. Oke, saya akan menanyakan seputar pertanyaan dari masyarakat. Yang pertama itu, siapa yang menerima bantuan? Ya, warga miskin, warga tidak mampu yang terdaftar di Kementerian Sosial itu dapat. Jadi yang belum dapat tuh harap bersabar karena bertahap. Beda itu. Apalagi 2, dari mana data penerimaan? Dari mana data penerimaan? Dari BPS. Dari Mensos. Pendataan dari RT RW. Iya, dari RT RW itu pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat, insya Allah. Karena nanti itu bantuan dari pemerintah pusat sama provinsi itu bakal dikasihkan langsung lewat jasa kantor pos. Oke. Untuk provinsi Jawa Barat dan sama pusat dari Bapak Presiden itu melalui via kantor pos pengirimannya. Jadi
tidak langsung dari kecamatan, Tidak perantara tidak maksudnya. perantara dari kecamatan, kelurahan, RT RW. Nah, itu yang harus dipahami untuk masyarakat kita semuanya. Karena kita melihat tuh banyak yang yang diresahkan itu langsung di up di sosmed. Itu kan kasihan sama RT-nya, RW-nya, sama kelurahan, kecamatan ya. Ini bukan pembelaan, cuman kita sharing aja. Pertanyaan yang ketiga. Oke, tiga. Bagaimana bisa tidak terdata oleh RT atau RW atau desa? Kalau tidak didata ya akan didata kembali. Pengulangan data berarti. Ya, akan didata kembali pada tahap selanjutnya. Ya, intinya adalah semuanya yang emang nggak mampu pasti dapat. Itu intinya di situ sih. Tapi harus bersabar dulu karena ini sampai 3 bulan bantuannya, jadi bertahap semuanya. Terus pertanyaan yang keempat. Oke. Bagaimana bagi yang ngontrak, apakah mendapat bantuan seperti kita? Untuk kita untuk yang ngontrak, untuk yang anak rantau, insya Allah dapat kalau menyerahkan KK, KTP. Yang penting berdomisili Jawa Barat. Ya. Betul. Oke. Kelima, RT atau RW di daerah saya belum melakukan pendataan. Bagaimana itu, Pak? Kalau itu instruksi akan diberikan melalui Pemda setempat agar RT RW melakukan pendataan. Ya kayak tadi, didata kembali. Pokoknya semuanya didata, pokoknya semua rata. Untuk yang mampu tapi mendapat bantuan, kita harus sadar diri juga. Kalau mampu ya ditolak karena dikasihkan yang lebih membutuhkan. Tapi tergantung pribadi. Kalau misal Enggak, mereka ada pidana juga. Oh. Ada pidananya kalau emang mampu menerima itu. sekiranya mampu tapi menerima ada sanksi. Ya, ada sanksinya kok. Oke. Kan juga apa ya, serangan sosial lah bagi yang mampu tapi menerima kan kayak dihujat. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Yang mendapat bantuan hanya yang dekat dengan RT atau RW. Benar apa tidak, Pak? Oh, salah, itu salah. Semua didata sama RT RW yang tidak mampu. Itu instruksi dari wali kota, terus bupati, semuanya. Kalau ada yang nggak gitu pasti dihujat sama masyarakat. Atau kalau misalnya ada yang merasa seperti itu, laporkan tindakan yang tidak sesuai aturan ke bawah ini, oke, ke alamat bawah ini. Betul. Kapan bantuan mulai disalurkan ya? Bantuan itu sudah tanggal 17 itu kemarin. Cuman dikumpulin dulu tuh di tempat yang dimana, tempat yang gede pemerintah, di GOR, di stadion kan. Kalau di Kota Bekasi di GOR. Tepatnya disalurkannya pas akhir bulan April. Ya, Betul nggak? Pokoknya bertahap. Ada yang bertahap, pokoknya sabar. Jadi kalau kan ada kan yang sudah diterima terus tetangga satunya belum terima, itu pasti kan yang apa ya, yang diserang pasti RT RW. RT RW serangnya ke ini pegawai lurah. Nah, itu yang karena kurang memahami masyarakat. Iya, betul, karena belum ada sosialisasi. Bisa juga itu. Iya, tapi kan? saat sosialisasi kayak gini kurang tepat juga, karena gimana ya, emang lagi Social distancing. ya, serba salah pokoknya. Ya ini makanya kita share. Ya. Next, apa saja bantuan dari provinsi ya? Itu kalau dari provinsi itu sembako senilai 350 dan uang tunainya itu 150.000. Itu lewat
via kantor pos. Langsung ke alamat Kakak. RT yang ngasih kakaknya sama KTP-nya yang emang nggak mampu, itu langsung diantar lewat kantor pos. Pokoknya diantar langsung sesuai alamat kakak ya. Betul. Yang langsung didata RT RW yang RT RW kan minta kakak sama KTP kan. Nah itu langsung. Oke. Selain bantuan provinsi, ada bantuan apa lagi bagi masyarakat? Dari dana desa ada, terus kartu prakerja itu harus daftar online juga, itu pokoknya bertahap semuanya deh. Oke. Kenapa bantuannya lama diberikan? Nah, semuanya itu agar tepat sasaran, bantuannya itu tepat sasaran Dan adil. Jadi emang sesuai, emang nggak mampu, jangan sampai nggak salah sasaran Yang emang benar-benar membutuhkan. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak masyarakat keresahan. pengen tanyakan ke pihak-pihak yang berwenang. Nah ini ada lagi, jadi setelah ada bantuan dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten, itu banyak yang oh mana uangnya, pasti dimakan ini dah, pokoknya yang negatif lah semuanya. Nah ini kita klarifikasi karena kita yang ada di lapangan ada. Terus pagi Cukup pertanyaannya, yaitu pokoknya yang dari provinsi itu senilai 500.000, 150.000 uang tunai, 350.000 berupa sembako. Itu diantar melalui via kantor pos, langsung menuju alamat tanpa perantara siapapun. Iya, tanpa kecamatan, tanpa orang kelurahan, tanpa real, RW, langsung pokoknya. Terus ada lagi dari pemerintah pusat itu, presiden itu memberikan sebesar 600.000 berupa uang tunai dan melalui jasa kantor pos. Jadi masyarakat jangan terlalu berpikiran negatif. Tunggu menunggu, semua yang menunggu harus sabar. Karena banyak orangnya, banyak. Karena banyak. Se-Indonesia loh ya. Oke Sobat Kamyus, Sekian dari kita sharing kita hari ini. Kita sharing dan keresahan dari masyarakat apa aja itu dah. Mungkin kalian mau tanya sesuatu, boleh komen. Ya, apa aja. Komen. Oke. Udah, aja. Terima kasih. Tunggu dan sabar ya. Ya. Bye bye. Bye.